Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang sejuk. Kami sengaja memilih tempat yang bernuansa hutan karena kami memang akan membicarakan hutan dan segala sesuatu yang memberi manfaat pada kehidupan manusia. Kita berkumpul dalam rangka siar. Siar ini adalah Sembang Inspirasi Anti Riau. Ini akan berkelanjutan dan pada pagi hari ini kita akan membahas seputar bisnis industri kehutanan. Dan berterima kasih kita pada narasumber kita yang pasti kompetensi dan punya kepentingan sebagai pelaku bisnis di sektor kehutanan. Ada dua narasumber penting di pagi hari ini. Yang pertama adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Wilayah Riau. Kita langsung sapa, beliau adalah Bang Muller Tambubolon. Pagi Bang, sehat? Nanti kami minta Abang jelaskan apa itu bisnis kehutanan dan segala aspek yang ada di dalamnya. Siap. Yang kedua, narasumber kita yang paling tidak kalah pentingnya adalah seorang pekerja, wanita lagi, di sektor kehutanan. Beliau adalah Dewi Puspitasari. Oke, narasumber ini adalah pekerja di sektor hutan tanaman industri yang kita kenal dengan HTI. Namanya adalah Dewi Rahmawati Saputri ternyata. Nanti mau dijelaskan enak nggak kerja di sektor kehutanan ini. Kalau memang dari gestur wajahnya enak nampaknya. Sebagai tuan rumah ada juga Bang Firman Agus yang lebih akrab kita panggil Bang Iping. Pagi Bang, terima kasih sudah mewadai siar ini. Sebagai satu informasi, AMSI adalah sebuah asosiasi media siber Indonesia yang di Riau-nya ada 11 media mainstream yang berkumpul di dalamnya dan selalu hadir untuk menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Riau. Ada membernya, selain Bang Tim yang telah disajikan, saya dari Ahmad Esudi, tim Petri terkini, ada Bang Oji. Halo Bang Oji, ini bosnya Rio Online, ada Bang Aput yang di belakang, itu dari Antara, ada yang dari kameramen itu Bang Adi dari Rio 1, terus ada di belakang ada dari Tribun, dari Jakaplah, Gurio, dan lain sebagainya. Dan pada hari ini juga kita kedatangan temu beberapa senior kami di media. Ada Bang Sahnan. Bang, terima kasih sudah hadir suhu kami ini. Ada raja yang nggak punya rakyat. Detikcom. Baru menggelar acara yang luar biasa hebohnya. Dan terima kasih teman-teman semua yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Raden yang tidak punya kumis. Dari Infocom ya. Ya, Pemprov Riau, Media Center. Oke, teman-teman, santai saja. Kita akan berbincang tentang apa ini sekitar 45 menit dari yang tadi awal ya, sambil nikmati hidangan yang sudah disediakan. Nanti silahkan menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Muller Tambubolon dan Mbak Dewi. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti ada sesi tanya jawab. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan segera masuk pada sesi yang paling utama, yaitu kita akan mendapatkan penjelasan dari Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Wilayah Riau, Bang Muller Tambubolon. Kepada Bang Muller, silakan. Baik. Siap. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin saya bacakan pantun. Meminta dengan cara memohon, berbicara dengan intonasi perlahan. Jangan suka bakar pohon, jaga hutan dari kepunahan. Cakep. Yang saya hormati Bapak Ketua AMSI beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Bapak Menpres dari Riau Pos, Antara Riau, Jakaplah, Tribun Pekanbaru, Halo Riau, Riau Online, Riau 1, Bertulang Pas, Blue Riau, Kompas New, dan Riau Terkini. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan saya, pengurus Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Riau. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Ini yang pertama sekali kumpul bareng dengan Arsi Budaya Riau yang sangat luar biasa. Semoga rahmat dan berkahnya menyertai kita semua. Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia yang ada di Provinsi Riau saat ini mempunyai anggota sebanyak 50 perusahaan yang terdiri dari 44 perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman, 1 perusahaan yang bergerak di bidang hutan alam, dan 4 perusahaan yang bergerak, 5 perusahaan yang bergerak di bidang restorasi ekosistem. Bapak Ibu, bahwa luas konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau yang disebut dengan PDPH untuk 50 perusahaan anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Provinsi Riau mengelola luas kawasan hutan 1.700.000 hektar, di mana yang 1.700.000 kita bagi untuk hutan tanaman 1,5 juta dan untuk restorasi 150.000 dan untuk hutan alam ada 90.000 hektar. Dalam mengelola kawasan hutan ini, bahwa Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia beserta semua anggota perusahaan yang 50 perusahaan yang tadi dengan konsep pengelolaan hutan lestari ada kita pakai dengan konsep 3P. Yang pertama, P yang pertama adalah planet, P yang kedua adalah people, dan P yang ketiga adalah profit. Kenapa kita pakai dengan 3P? Bahwa yang P yang pertama tadi yang planet itu, dalam mengelola kawasan hutan, kita harus memperhatikan dengan betul-betul dan serius bagaimana untuk menjaga kawasan konservasi, menjaga keanekaragaman hayati, dan juga lingkungan. Sedangkan B yang kedua tersebut, bahwa perusahaan di bawah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat kita dan juga memotivasi masyarakat kita sebagai pengusaha dan juga memberdayakan masyarakat kita. Sedangkan yang tiga, yang profit yang tadi, bahwa industri kehutanan tersebut merupakan salah satu sumber devisa untuk negara maupun untuk daerah, serta mempertahankan kualitas dari hasil tanaman tersebut dengan serat yang terbaik untuk bahan baku pulp yang menjadi industri hilirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa APH Riau beserta seluruh anggota dari luas yang tadi yang saya sampaikan untuk hutan tanaman yang 1,5 juta hektar tadi, yang merupakan tanaman hatinya ada seluas 1.012.000 hektar, dan sisanya adalah merupakan konservasi yang dipertahankan lebih kurang 350.000 hektar. Itu betul-betul kita jaga untuk menjaga kelestarian hutan. Dan sisanya ada sedikit, ada merupakan perambahan. Kalau yang restorasi 100% adalah virgin forest, hutan alam yang betul-betul kita jaga dan kita kelola dengan baik dan memperdayakan oleh masyarakat kita di sana. Kalau untuk hutan alam itu dilakukan adalah hanya melakukan
pemanenan yang istilah TBT, Tebang Pilih Tanaman Indonesia, dan juga melakukan penanaman untuk tanaman anakan kayu halang. Dari luas yang saya sampaikan tadi bahwa dari 1.500.000 untuk hutan tanaman tersebut dan yang tertanam 1.012.000 hektar saat ini. Ini kalau kita panen dalam 5 tahun, sekali 5 tahun, karena kita harus melakukan dengan lestari berkelanjutan, kira-kira 200.000 kurang lebih yang kita panen setiap tahun. Dari hasil pemanenan yang kita lakukan untuk 200.000 hektar ini kita membutuhkan atau menghasilkan kayu lebih kurang 30 sampai 38.000 meter kubik, juta meter kubik. Kenapa ini sangat penting dengan penanaman yang saya sampaikan tadi? Kalau kita menanam, kita harus investasikan untuk 200.000 hektar setiap tahun. Itu kita mengeluarkan dana atau investasi sebesar 3,3 triliun. Kalau kita lihat dari perkembangan dengan 3,3 triliun untuk investasi untuk penanaman kembali, bahwa sangat dibutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk mengelola yang 200.000 hektar setiap tahun. Oleh karena itu, perusahaan di bawah APHI sangat terbuka dengan masyarakat kita untuk menjadi pekerja ataupun untuk menjadi pengusaha. Kenapa saya bilang pengusaha? Karena seluruh anggota kita memprioritaskan masyarakat sekitar yang mau menjadi pengusaha di dalam mengelola kawasan tersebut. Dan juga kami sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati bahwa saat ini jumlah tenaga kerja yang ada di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia lebih kurang di 2025 ini 55.000 sampai 58.000. Ini terdiri dari untuk pendidikan, untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dan yang kedua, untuk bagian pemanenan dan juga untuk pengangkutan. Betul-betul kita butuh tenaga kerja di sana. Dan yang ketiga, ini ada karyawan sebagai pendukung untuk dua pokok yang tadi. Bagian pemanenan dan bagian penanaman yang tadi. Maka jumlah tersebut lebih kurang 55.000 sampai 58.000. Dengan melihat investasi yang saya sampaikan tadi, yang hampir 3,3 triliun tiap tahun kita lontarkan untuk penanaman kembali hutan tanaman industri kita dan memastikan itu lestari, maka butuhlah tenaga kerja tersebut. Dan juga anggota APHI juga memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat kita di sekitar areal konsesi kita. Ada yang namanya dengan CSA, ada yang namanya dengan community development. Yang ini bergerak di bidang yang pertama, kita selalu prioritas bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian bidang sosial, budaya, dan juga keagamaan. Dan yang ketiga, ini sangat kita tekankan dengan semua anggota supaya melakukan program untuk pemberdayaan masyarakat kita yang ada di sana, terutama di bidang pertanian dan juga UMKM juga. Dan yang terakhir, juga program kita lakukan untuk perbaikan infrastruktur. Ini yang kita lakukan untuk program-program yang kita laksanakan. Dan juga Bapak Ibu, di Asosiasi Pengusaha Hutan di Provinsi Riau ini, bahwa semua perusahaan kita sekarang ini sudah melakukan kerjasama atau kemitraan. Yang pertama, ini kemitraan yang dilakukan oleh anggota kita saat ini adalah untuk kemitraan di bidang untuk tanaman kehidupan dan juga
ada di bidang pemberdayaan masyarakat untuk menjaga alam, dan yang ketiga ada juga kita lakukan kerjasama untuk masyarakat peduli api. Ini sangat penting kita lakukan. Dan juga ada kita lakukan untuk masyarakat yang tetap konsisten untuk menjaga kawasan hutan di sekitar kita. Oleh karena itu, biaya yang kita keluarkan untuk biaya dana untuk CSR dan juga community development itu lebih kurang dari 160 sampai 175 miliar setiap tahun untuk bantuan kita kepada masyarakat kita. Dan juga tidak lupa seperti yang saya sampaikan tadi, di poin yang kedua tadi, P yang 2 tadi, disitulah kita masuk bahwa kita memberdayakan masyarakat, kemudian menerima tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Sedangkan yang terakhir, P yang terakhir tadi, merupakan satu sumber devisa untuk negara. Di mana seperti kita sampaikan tadi, bahwa Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Riau beserta semua anggota dari hasil pemanenan tersebut ada pembayaran untuk pendapatan negara bukan pajak atau yang disebut dengan PNBP. Dari PNBP ini sebenarnya merupakan masukan untuk negara. Ini semua kita cerita hanya di hulu, belum sampai dengan hilirnya. Hilirnya adalah di pabrik pulp yang ada di Provinsi Riau. Maka dengan demikian, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia beserta seluruh anggota mendukung penuh untuk meningkatkan pendapatan di Provinsi Riau, terutama di Provinsi Riau, dan juga untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat kita supaya menjadi ikut serta di dalam pengelolaan kawasan hutan yang dikelola oleh anggota APHI. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Moderator, izin saya sampaikan satu pantun lagi. Karena ini pantun ini harus kita ikuti Pak Kapolda, Pak. Hutan lebat penuh kehidupan. Gunung tinggi tempat perlindungan. Alam ini harus kita jaga agar alam menjaga kita sepanjang masa. Demikian, terima kasih. Kalau ada yang kurang lebih, saya mohon maaf. Dua pantun, aku harus balas bang. Aku tengok di AI tadi. Pergi ke hulu membawa jala, ikan didapat di balik batu. Mengelola hutan secara seksama, anak dan cucu pasti terbantu. Terima kasih Bang Muller sudah sangat gamblang menjelaskan apa itu industri kehutanan dan kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat Riau dan Indonesia secara umum. Itu kan baru ya dari Bang Muller nih. Kita ingin tahu nih dari pekerja benernya ini sampaikan tadi. Nah, sudah hadir Mbak Dewi Saputri, sama Saputri ya. Nanti benarkan aja lah. Saya paling susah mengingat nama perempuan. Ya Bang ya. Ya, saya tidak ingin berpanjang, tidak ingin salah sebut nama lagi. Saya persilakan pada Mbak Dewi untuk segera menjelaskan bagaimana suka duka bekerja menjadi bagian daripada industri kehutanan di Riau. Silakan Mbak. Baiklah, nama saya Dewi Rahmawati Saputri. Saya bekerja di Bukit Raya Mudisa. Jadi ceritanya saya mengikuti jejak seorang ayah saya bekerja di Bukit Raya Mudisa selama 30 tahun sampai pensiun. Nah, perusahaan ini stabil dan berkelanjutan, berkesinambungan dan mensejahterakan karyawannya dan masyarakatnya. Jadi dari seseorang ayah saya yang bekerja keras dan menceritakan kayak mana kerja di perusahaan HTI ini, begitulah saya mau ngikutin jejaknya. Suaranya bisa lebih kuat sih Mbak. Ya, saya nggak perlu grogi sama saya.
Ya. Jadi lepas saja. Aku bantulah ya Mbak ya. Ya. Sudah berapa lama menjadi bagian daripada industri kehutanan ini? Saya sudah selama 6 tahun. 6 tahun ya. Boleh sebutkan perusahaan apa? Di Bukit Raya Munisa, di Drama Saya, Sumatera Barat. Oh, di Sumatera Barat ya. Hutan tanaman industri. Iya. Jenis apa yang ditanam sana? Eukaliptus, akasia. Ini kan sektor pekerjaan yang orang menganggap ini banyak laki-laki kali lah. Kok bisa di sana? Ya, saya mengikuti jejak seorang ayah saya. Oh. Di lapangan atau di office? Saya di office-nya. Di office ya. Ada berapa banyak perempuan di perusahaan tempat Mbak Dewi bekerja? Ada 50 orang, Pak. Lebih lah dari itu. Persaingan sangat terbuka atau ada semacam gender sentris? Rasakan nggak? Ya, gitulah. Jangan takut sama bos lah. Ya, Tapi gitulah. peluang terbuka kan? Peluang terbuka. Ya. Berarti nyaman kerja di sana? Nyaman. Ya. Ada lagi yang mau sampaikan harapan pada bos atau kaum wanita yang lain lah agar tidak stigma pada industri kehutanan ini? Nggak ada sih. Ya saya bangga aja kerja di situ. Bangga ya? Bisa punya penghasilan, menjadi bagian daripada penghidupan untuk diri dan keluarga. Ya. Siap. Ya. Ini pengakuan jujur, bukan direkayasa. Benar ya Mbak ya? Betul. Ya. Ada lagi yang sampaikan sebelum kita nanti memberi kesempatan pada audien untuk bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Gaji cukup kan? Alhamdulillah. Tapi kalau ditambah, mau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini penjelasan dari Mbak Dewi sebagai bagian daripada industri kehutanan dan kebetulan beliau bekerja di hutan tanaman industri yang kita kenal sebagai HTI. Sudah saya sampaikan tadi bahwasanya setelah pemaparan dari Bang Muller dan Mbak Dewi, kita akan beri kesempatan kepada audien untuk menyampaikan barangkali atau mendalami dari penjelasan Bang Muller dan Mbak Dewi. Karena itu kita akan berikan kesempatan pada 3 penanya langsung, dan sistemnya satu penanya langsung dijawab, kemudian bergiliran penanya kedua dan seterusnya. Oke, kita silakan siapa yang bertanya apa? Oke, kita yang dekat dari saya dulu ya. Nanti tolong disebutkan nama dan dari mana. Oke, kepada siapa pertanyaan disampaikan? Berdiri boleh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu dari Antara. Dari penjelasan Pak Bulan Tampu Bulan tadi, ketahui memang sektor kehutanan merupakan salah satu sektor yang penting di Provinsi Riau, baik dalam hal penopang ekonomi maupun dalam pendapatan. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar perputaran ekonomi ataupun perputaran uang yang dihasilkan oleh sektor kehutanan di Provinsi Riau kepada yang disalurkan melalui tenaga kerja, dan berapa besar dampaknya kepada yang terdampak oleh tenaga kerja yang diberikan upah tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal cuan nih Bang. Cuan lagi. Kalau itu abang yang bisa nyampaikan tuh. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus invest 3,3 triliun untuk setiap tahun dalam mengelola lebih kurang 200 lembu setelah kita panen. Dari jumlah tersebut, kalau kita hitung berapa itu yang menjadi katakanlah upah dan gaji karyawannya, kita bikin aja 40%. Kalau 40% dari 3,3, saya pikir 1,2 triliun. Ya. Itulah uang yang beredar selama 1 tahun di anggota asosiasi yang ada di Riau. Yang 55.000 dari Bang ya? Iya. Ya. Jadi kalau kita hitung lagi nanti bagaimana untuk masyarakat kita, seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling berkembang sebenarnya UMKM-nya. Kenapa saya sampaikan seperti ini?
karyawan kita yang tinggal di camp di dalam hutan, ini kan meningkatkan ekonomi masyarakat di luar. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Hampir sekali seminggu karyawan kita itu semua itu belanja. Sehingga grosir-grosir yang ada di sekitar itu otomatis akan berkembang dan peredaran uang akan besar di sana. Itu yang paling saya lihat paling besar untuk mensupport dan membantu masyarakat kita, Pak. Oke, demikian, Pak. Yep. 1,2 triliun berarti 100 miliar per bulan ya. Berapa besar multi efeknya? Hitung lagi nanti. Oke, kita pindah ke penanya kedua. Ada cewek yang bertanya rupanya. Ya, Pak, ada ibu? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Setri dari Tribun Baru. Kayaknya menarik banget ya habis dengar cerita Mbak Dewi tadi ya soal salah satu pekerja perempuan di HTI. Saya pengen tahu nih Pak Muller, bagaimana sih sebenarnya perusahaan HTI di Riau khususnya anggota API menjalankan amanah undang-undang terkait pekerja perempuan ini loh Pak. Karena di sini juga kayaknya saya yang wartawan perempuan cuma 1-2 deh kayaknya Pak. Nah, kalau di sektor kehutanan sendiri, gimana sih peluang pekerja perempuan itu gitu? Terus serapannya gimana kalau untuk di Riau sendiri serapannya sudah seberapa besar untuk pekerja perempuan? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya bisa nggak perempuan jadi bos di industri kehutanan, Bang? Siap. Terima kasih Bu Susi. Jadi anggota kita yang bergabung di APH Riau, kita sudah punya program semua. Bahwa mulai saat ini atau 2 tahun yang lalu, kita sudah programkan bahwa gender itu akan menjadi pimpinan. Akan menjadi perempuan pimpinan. bisa ya? Sudah ada yang di level manager, sudah ada sekarang jadi wakil manager, sudah ada. Dan di 2030, 30% di setiap anggota APHI perempuan yang jadi pimpinan. Ini yang sudah kita gagas di asosiasi dan juga untuk anggota semua. Dan ini sudah jalan. Jadi tenang aja Bu Susi, ini semua kita tidak ada bedakan yang laki-laki dengan yang perempuan. Sekarang kita harus majukan perempuan. Kenapa? Sentuhannya itu yang sangat bagus. Kenapa saya bilang sentuhannya itu? Ini kan pekerjaan di lapangan, di sinar terik matahari. Kalau perempuan itu yang bicara kepada karyawan kita yang kerja di sana, itu pasti tunduk. Tapi kalau kita yang laki-laki, selalu suara kita aja yang kuat. Kalau perempuan, sentuhannya itulah yang sangat bagus untuk karyawan kita. Jadi kita prioritaskan perempuan akan jadi pimpinan di perusahaan anggota APH Riau. Demikian, Komandan. Perlunya sentuhannya itu ya. Sentuhannya yang menggerakkan, bukan menghidupkan. Oke, kita pada penanya ketiga. Silakan. Ya. Nggak terjangkau kamera di sana, mohon maaf. Dan yang pakai jaket nih. Silakan sebutkan nama dan dari mana, pertanyaan untuk siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki dari hadoriau.com. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Muller, ini kan kita melihat industri kehutanan ini sangat besar ya Pak dampaknya, tidak hanya perekonomian. Jadi seperti apa dampak untuk sosial, baik itu kesehatan, infrastruktur dan pendidikan di masyarakat yang ada di posisi kita? Bisa dijelaskan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nampaknya semua pertanyaan mulanya ke bos Bang Muller lagi yang menjelaskan. Silakan Bang. Dan juga pertanyaannya sulit-sulit semua. Ini terima kasih Pak Riki. Jadi memang industri kehutanan di Provinsi Riau, sesuai dengan yang kita dapatkan dari Bapeda ya, bahwa industri kehutanan itu nomor 2 penyumbang di APBD kita. Maka ini harus kita pertahankan kalau bisa kita tingkatkan. Terutama seperti yang ditanya Pak Riki tadi, ini dampak sosial dan juga pendidikan. Dan kami sudah paparkan tadi
bahwa program-program yang kita lakukan melalui CSR dan juga community development, bahwa kita fokus sebenarnya pertama di kesehatan dan pendidikan. Kalau kita sehat, kita punya pendidikan, itu pemikirannya pasti sudah maju. Kemudian kita tidak lupa bagaimana kita untuk meningkatkan sosial silaturahmi dengan masyarakat kita yang ada di Riau. Dan ini kita lakukan semua. Dan tidak lupa juga di bidang pendidikan bahwa anggota asosiasi juga ada yang memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang ada di Riau. Ini udah luar biasa dan ini terus berlanjut sampai sekarang ini, mungkin sampai ke depan selama ada asosiasi dan anggota di Riau. Ini pasti ada. Di pendidikan itu kita fokus. Kemudian perusahaan kita ini semua tidak ada menjatuhkan karena jangan ada isu tidak diprioritaskan masyarakat lokal. Semua saat ini yang menjadi departemen head atau pimpinan di setiap anggota APHI orang Riau yang menjadi pimpinannya. Ini yang sangat penting kami sampaikan dalam forum ini. Demikian. Yup, gamblang itu penjelasan Bang Muller ya. Bahwasanya industri kehutanan ini memberikan kontribusi sangat besar. Bahkan yang kedua sebagai sumber penerimaan daerah dari sektor industri. Karena ini adalah potensi dan aset daerah, sudah sangat penting kita harus bersama-sama memahami dulu, baru kita bisa bersama-sama menjaganya. Saya yakin banyak yang belum bisa dituntaskan pada sesi yang pertama ini. Banyak tanya yang masih terganjal, banyak hal yang belum bisa terjelaskan, tapi apa boleh dikata, bahwasanya waktu juga yang harus membatasi kita. Saya akan membacakan pantun lagi nih untuk sebagai penutup, dan ini dikasih oleh Dato' Oji. Dan saya yakin dia juga ngambil di AI. Makan nasi memakai tangan, disunahkan menggunakan 3 jari. Kelola hutan berkesinambungan agar terjaga dan tetap lestari. Punya lestari. Baik, pemirsa dan seluruh teman-teman yang ada di sini, Bang Muller, Bang Iping, Mbak Dewi, dan semuanya. Ini sesi pertama dari siar Sumbang Inspirasi Amsi Riau. Episode pertama sudah sangat menggoda. Kalau ingin tahu lebih dalam tentang sebuah persoalan di Riau, oke, kita akan lanjutkan dengan siar episode 2, episode ketiga, dan selanjutnya. Nantikan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.